memuliakan perempuan sekarang ini. Semua perhatian kita pusatkan, termasuk program makanan tambahan itu tidak untuk bapak-bapak, untuk ibu semua. Ibu yang sedang hamil itu harus, kalau memang gizinya kurang tadi itu harus ada program makanan tambahan dan seterusnya. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian di usia dini. Nah, usia dini sekaligus ini menjelaskan dari apa yang disampaikan Pak Nuh, kenapa ada BLT desa, ada dana pendidikan di melalui desa. Jadi sekarang kita ini sedang punya program tidak boleh ada satu pun desa yang tidak ada PAUD. Jadi semua desa harus ada PAUD. Walaupun sekarang ini tahun yang lalu saya masih ngecek masih ada 15.000 desa yang tidak punya PAUD. Tetapi telah kita susuri sudah ada TK-TK swasta. Ya. Jadi, PAUD ini untuk pembangunan fisiknya itu melalui dana desa. Dan itulah dana pendidikan. Dan di tagging, Pak, dikunci. Kalau enggak untuk PAUD, enggak dikeluarkan. Gitu. Ya, di emark gitu. Ya, di emark itu, sehingga tidak bisa keluar. Gitu. Harus untuk PAUD, terutama untuk sarana fisik. Kemudian untuk operasional ada BOP PAUD. Dan ini kan kita, Komisi 10 kan yang menginisiasi itu. Dan sekarang kalau nggak salah sudah sekitar 6 triliun ya, BOP PAUD itu. Jadi sekarang itu pendidikan kita naik menjadi program 10 tahun, tetapi bukan ke depan, tetapi wajib anak-anak itu umur 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun harus masuk pendidikan. Namanya PAUD itu, pendidikan usia dini. Jadi itu Bapak Pimpinan, dari untuk fisik itu melalui dana desa, kemudian untuk operasional ada BOP PAUD yang langsung di-drop melalui DAK. Ini untuk klarifikasi. Jadi kemudian terus ditarik. Yang saya langsung aja nanti biar nggak terlalu panjang, biar ada diskusi. Sekarang apa perhatian kita yang berikutnya adalah yang di Kunir Bosok itu, SMK. Revitalisasi SMK dan revitalisasi pendidikan yang sekarang kita perlebar menjadi. Jadi tahun periode pertama Pak Presiden itu kita diminta untuk fokus di SMK. Sekarang posisi SMK kalau nggak salah, kalau saya nggak keliru 60/40 ya Pak Firky ya. Jadi 60 SMK, 40 SMA. Ya. Dan kemudian kurikulumnya kita desain berubah, tetap kan 13 dulu Pak Mufano, tetapi tidak lagi menggunakan demand supply driven, tetapi demand driven. 70% kurikulum SMK sekarang itu yang menentukan Kadin, bukan kita, bukan Kemendikbud. Dan itu tadi sudah disinggung, sudah ada sekian ratus daftar kompetensi untuk SMK dan vokasi. Jadi sekarang ini kurikulum itu yang menentukan untuk SMK itu bukan Kemendikbudristek, kecuali hanya kurikulum umum aja. Tapi kalau yang sudah berkaitan dengan kemahiran dan kecakapan itu menjadi domain dari Kadin. Dan Kadin sudah punya tim itu. Kemudian kita juga sedang mengejar sertifikasi internasional. Ya, sehingga agar lulusan vokasi kita itu bisa diterima di lapangan kerja di internasional. Contohnya misalnya kelautan. Kelautan itu kita sudah mendapatkan sertifikat dari IMO, International Maritime. Ya, sehingga anak-anak SMK sekarang ini kalau di kapal tidak hanya sekedar anak buah kapal, bisa jadi mu'alim untuk jenjangnya. Dulu hanya jadi anak kapal sampai pensiun. Karena dia sudah, jadi sebagian besar SMK sekarang jurusan kelautan kita itu sudah standarisasi internasional. Termasuk pariwisata. Pariwisata itu dengan Swiss. Ya. Ini contoh kita bagaimana merevitalisasi SMK. Nah, sekarang kita perbesar, tidak hanya pendidikan tapi juga pelatihan. Sehingga ada namanya pelatihan, revitalisasi, pelatihan, dan pendidikan vokasi. Ya. Kenapa? Karena tadi Prof. Nur sudah menyampaikan, pendidikan dengan pelatihan itu dua hal yang berbeda. Tetapi harus dipadukan, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Gitu. Karena itu dengan Perpres 63 tahun 63 tahun 2022, itu sudah ditetapkan bahwa antara Kemenaker bertanggung jawab dalam pelatihan, dan Kemendikbudristek yang bertanggung jawab pendidikan vokasi itu sekarang dalam satu payung bersama. Dan di situ yang menjadi anchor-nya adalah Kadin. Jadi Kadin sekarang itu pemain utama di dalam upaya kita untuk menyiapkan
SDM yang bisa masuk dunia kerja. Kenapa ini menjadi isu kita paling utama? Ya tadi itu Pak Nasir sudah menyinggung tentang bonus demografi. Bonus demografi itu kan sebetulnya intinya bagaimana biar mereka jadi produktif. Produktif kan harus kerja. Dan kerja itu harus sesuai dengan bidang keahliannya dan harus tersedia kan. Karena itu faktor investasi itu menjadi sangat mutlak. Karena itu kenapa Presiden sangat concern mendorong supaya segera Undang-Undang Cipta Kerja. Ya kan tanpa ada menciptakan lapangan kerja kita nggak mungkin bisa memanfaatkan bonus demografi. Kita didik kayak apapun, kalau lapangan kerjanya nggak ada, tidak mungkin kita bisa memanfaatkan bonus demografi. Maka antara investasi dengan menyiapkan anak-anak ini, anak-anak usia produktif ini dengan pendidikan keterampilan yang memadai, maka kemudian itu diharapkan kita bisa menyongsong dengan optimis tadi yang disampaikan Prof. Nuh tadi untuk tahun 2045 Indonesia Emas itu. Gitu. Dan disitulah kemudian wacana tentang kampus merdeka, merdeka belajar itu sebetulnya dalam rangka untuk memberikan celah yang lebih luas agar anak-anak itu memberikan ada sebagian kakinya sudah mulai masuk ke pengalaman kerjanya itu. Jadi sebetulnya ide kampus merdeka, merdeka belajar itu kan kemasan sejak dulu sebetulnya Prof. Nuh juga sudah ada gitu. Tapi ini memberi penekanan gitu loh. Kan bagus kata merdeka itu kan bagus di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 7 kali itu. 7 kata di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu merdeka. Jadi karena itu bagus, karena itu cita-cita idenya begitu. Memang kalau namanya pilihan itu kan pasti ada trade off dan pay off ya. Ada ongkos, ada pendapatan. Ya, antara apel ke pacar dengan nonton atau ikut pengajian, itu kalau kita pilih salah satu pasti ada yang loss, ada yang trade off. Kalau apel ya nggak ikut ceramahnya Pak Nuh gitu ya. Tapi kalau ikut ceramah Pak Nuh nggak jadi apel. Tidak bisa sambil apel kemudian dengan ceramahnya Pak Nuh kan. Itu sama ketika kita membuat kebijakan segera mendorong anak masuk ke dunia kerja, ya, itu ya otomatis mungkin core kurikulumnya ada yang hilang. Saya tahu itu namanya konstruksi kurikulum itu bisa saja yang ada yang hilang. Ya, core kurikulumnya bisa hilang. Karena apa? Karena kita sudah mulai mendorong agar mereka masuk ke dunia kerja ini. Jadi ada pay off, ada trade off, dan itu soal pilihan. Pilihan itu tidak ada yang bagus betul, tapi juga tidak ada yang jelek betul. Dan ini sudah kita diskusikan banyak ini. Tadi itu karena kita sangat ingin memanfaatkan betul momentum bonus demografi ini. Jangan sampai terjadi middle income trap. Gitu. Jadi, kemudian dilanjutkan ke merah. Nah, ini jadi sekarang ini jadi fokus kita pimpinan itu pendidikan kita itu memang difokuskan sebagian itu menyiapkan anak-anak masuk dunia kerja melalui Perpres, pelatihan, revitalisasi, pelatihan dan pendidikan vokasi itu. Karena itu mestinya perguruan tinggi itu sekarang harus beradaptasi lebih membuka program-program vokasi daripada program akademi. Sekarang kita butuhkan orang-orang yang memang betul-betul masuk dunia kerja. Nah, dunia akademi sangat penting. Kan tetap ya namanya piramid pengetahuan itu tetap mengerucut pimpinan. Yang paling bawah itu adalah vokasi, ya, kan begitu. Atau yang paling bawah itu klerik ya, klerik kejuruan. Kemudian vokasi, kemudian yang paling kecil itu profesi. Kalau profesi terlalu banyak itu kebalik nanti. Jadi dokter itu nggak usah banyak-banyak. Gitu. Tapi yang berobatlah yang banyak. Kalau nanti dokternya banyak nggak ada yang berobat. Jadi jungkir balik itu. Profesi itu paling tinggi kan. Jenis pekerjaan, ya, profesi itu kan keahlian, ya, yang untuk bisa menguasai keahlian itu dibutuhkan pelatihan dan pendidikan dalam waktu yang lama dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Itu namanya profesi. Ya. Dan itu mestinya tidak sembarang orang bisa di situ. Dan kita ini sudah terlanjur kalah kaprah, perguruan tinggi kita itu buka aja pendidikan yang orientasinya sebetulnya profesional, gitu. Tapi sebetulnya itu tidak dibutuhkan di dunia real, gitu. Asal buka aja, gitu. Karena itu kita mesti harus juga agak ketat, agak keras terhadap terutama perguruan tinggi negeri. Perbanyak dia vokasi, mestinya. Dan itu betul-betul agar segera masuk ke dunia kerja. Karena kalau tidak,
Habis kita momentum untuk bonus demografi ini gitu ya. Nah, kemudian mereka kemudian masuk angkatan kerja. Sekarang kita angkatan kerja kita berapa? 146 juta angkatan kerja kita. Penganggur kita 5% lebih. Belum lagi yang nanti akan siap masuk dunia kerja dari SMK dan perguruan tinggi masuk dunia kerja. Ya. Ini yang sebetulnya yang menjadi isu yang paling sensitif dalam kaitannya dengan bonus demografi di sini. Kalau kita kehilangan ini tinggal aja. Kalau tidak ambil ya lewat gitu. Take it or leave it itu. Dan ini tidak main-main gitu. Dan ini saya termasuk yang harus bertanggung jawab gitu. Nah, termasuk yang nanti ke depan. Jadi kuncinya di sini sebetulnya. Karena itu perguruan tinggi mestinya harus fokus di sini. Kemudian yang pimpinan saya ingin sampaikan tentang pembiayaan. Jadi sebetulnya menurut saya DPR bisa harus mengoptimalkan fungsi budgeting ya mestinya. Fungsi ikut serta dan mengendalikan anggaran di sektor pendidikan. DPR. Kan ada fungsi DPR sebagai fungsi budgeting. Ya. Kontrol terhadap budget, termasuk ikut merancang gitu ya. Kalau tidak, memang ya saya tahu bapak-bapak kan mungkin tidak tiap hari ya. Tetapi paling tidak kalau dibagi tim gitu sehingga bisa mengawal betul. Kalau di dalam undang-undang ya saya baca ini tadi sudah dibaca juga oleh pimpinan ya. Disebutkan dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas itu menyatakan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan sekurang-kurangnya 20%. Jadi bahkan gaji pendidik tidak termasuk, kedinasan tidak termasuk, tegas loh ini. Ya. Kemudian dari anggaran pendapatan belanja negara pada sektor pendidikan dan dialokasikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ya. Bapak tahu apa yang dilakukan oleh daerah-daerah? Dana DAK pendidikan itu dimasukkan di dalam 20% ini. Sehingga kalau dia bilang, saya sudah mengalokasikan 20% itu betul DAK, bukan dia yang mengeluarkan dana. Ya. Kenapa itu dilakukan? Pertama, biasanya fiskalnya memang cekak. Fiskalnya cekak. Yang kedua, memang nggak ada niat baik. Ya. Dan itu harus dikontrol. Kita ada kok, itu minta Mendikbud itu, ada itu, berapa serapannya, itu ada alokasinya, per kabupaten ada itu. Ya. Saya dulu sudah menyusun itu. Ya. Kemudian yang ini juga diperkuat loh, Pak Pimpinan, itu di dalam PP nomor 57 tahun 2022 ya, pasal 87, ya, itu menyatakan penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan dibiayai dari anggaran kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan. Ya, tidak menggunakan anggaran pendidikan. Dan Perpres ini yang kemarinnya baru kita selesaikan 2022 kan yang alot ini, PP yang alot ini. Jadi sebenarnya sudah ada payung hukum, regulasi ada, tinggal Bapak bisa enggak menegakkan itu, gitu. Oh, iya. Kalau kita siap-siap saja gitu, karena kita berkepentingan betul anggaran pendidikan memang untuk betul-betul sesuai dengan aturan ini, gitu. Ya, masalah. Ya ini, nah. Kemudian coba cermati, ada nomenklatur anggaran pendidikan yang transfer itu ada DAU fungsi pendidikan. Jadi walaupun DAU itu dana alokasi umum, tapi di situ ada fungsi pendidikan. Saya pernah tanya kepada Dijen Perimbangan Keuangan Daerah. Saya bertanya kenapa kok ada DAU fungsi pendidikan? Kalau sudah ada kata pendidikan berarti kan harus DAK. Ya. Itu soal teknis katanya, tesis kebijakan penganggaran. Karena kalau di situ tidak ada DAU, tidak ada alokasi dana pendidikan, tidak memenuhi syarat perundang-undangan. Saya nggak paham itu, tapi menurut alasannya begitu. 26%. Ya. Ya. 26%. Cuman masalahnya itu saya nggak apa-apa kalau memang betul-betul khusus untuk pendidikan. Tetapi nomenklaturnya disebutkan diperkirakan untuk pendidikan. Diperkirakan untuk pendidikan. Ya, ya kan? Nah, itu Pak Zainuddin tahu itu. Sudah lama tahu tapi kan nggak pernah dipersoalkan oleh DPR. Saya dengan Pak Fikri sudah menyampaikan juga dulu. Ya. Dan itu memang
namanya saja diperkirakan. Kalau nggak untuk pendidikan, untuk yang lain juga nggak apa-apa. Iya kan? Atau dipakai untuk jalan, bisa. Loh ini kan menuju sekolah, kan juga untuk pendidikan. Gitu. Ya kan? Jadi saya sudah berkali-kali menyampaikan. Nah, biasanya dan dana ini digunakan, dana DAU ini adalah untuk gaji guru. Ya, gaji guru. Anehnya waktu saya jadi Mendikbud, DAU-nya naik terus, padahal gurunya banyak yang pensiun, nggak ada pengangkatan baru. Dan itu pernah saya persoalkan juga di Komisi 10 untuk minta disampaikan itu. Jadi gurunya pensiun terus, DAU-nya naik terus. Gitu. Ya. Kemudian daerah keberatan untuk ngangkat guru. Walaupun ada alokasi kan banyak yang ngambil kan. Walaupun diberi alokasi banyak yang ngambil. Karena apa? Alasannya fiskal. Fiskalnya terbatas. Dan memang banyak, kita sangat prihatin loh. Untuk kabupaten kota yang baru merdeka itu biasanya fiskalnya kecil-kecil itu. Hanya hampir 100% mengandalkan dari DAK. Termasuk DAK pendidikan. Gitu. Nah, daerah enggan untuk mengeluarkan gaji untuk guru. Gitu ya. Sementara sekolah butuh guru, angkatlah guru honorer. Pakai SK-nya kepala sekolah. Kalau SK-nya kepala sekolah, itu cukup digaji pakai bos. Pemerintah daerah nggak perlu mengeluarkan. Saya waktu itu sudah minta Bu Menteri Keuangan, kita paksa aja itu, pemerintah daerah harus memberikan SK untuk guru honorer itu. Dia nggak berani, nggak mau. Dia cari aman, yaitu biar kepala sekolah ngangkati guru honorer, kemudian diambilkan dari dana bos. Dan situlah mulai semrawutnya guru-guru honorer yang nggak pernah selesai itu. Dan saya ingat betul di Komisi 10 sudah saya sampaikan plan kan sebetulnya. Mestinya era kepemimpinan Pak Jokowi selesai ini, guru honorer sudah selesai. Mestinya sudah saya sampaikan di Komisi 10 waktu itu. Jadi asal-muasal guru honorer itu seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa sinkron? Mestinya DAU dengan jumlah guru yang harus dibayar, mestinya harus sama, harus imbang. Ketika daerah diminta untuk mengangkat guru dengan kuota tertentu, pemerintah pusat menyediakan ini, DAU-nya ini, nanti gajinya. Kalau tidak, ya dia pasti nggak akan mau mengangkat. Kalau itu harus mengambilkan dari APBD dia. Apalagi untuk sekolah, kalau Jakarta, Surabaya, oke lah itu. Bahkan mestinya Jakarta, Surabaya itu nggak perlu diberi DAK pun nggak apa-apa itu. Tapi bagaimana dengan yang di Papua, yang kabupaten baru berdiri segala itu? Itu 100% mengandalkan dari dana alokasi khusus. Nah ini, jadi saya ingin sampaikan pimpinan, persoalan kekurangan biaya pendidikan itu bukan monopoli perguruan tinggi. Hampir semua, dengan catatan tadi itu, luruskan itu, kalau kita bisa meluruskan fungsi-fungsi itu, saya yakin anggaran 20% itu sebetulnya cukup kok untuk itu. Kemudian yang terakhir perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu sebetulnya ide PTNBH itu kan memang mendorong perguruan tinggi itu mandiri, termasuk mandiri di dalam pembiayaan, gitu loh. Dan mendorong supaya lembaga-lembaga fundraising-nya itu jalan. Gitu ya. Saya kebetulan sekarang kan juga ketua wali MWA-nya Universitas Brawijaya, beliau kan MWA-nya ITS, beliau ini ketua MWA-nya Undip, ini sama-sama ketua MWA. Jadi tahu persis lah gitu. Jadi memang menurut saya PTN kita itu memang tax spender boy. Jadi sudah biasa belanja, tidak biasa cari uang. Jadi harus ada perubahan karakter. Ajarilah mereka ini untuk cari duit, bukan untuk buang duit. Gitu. Dan ini memang tidak mudah. Saya berani ngomong begini, saya akan pernah jadi rektor. Ya, sama Prof. Mono. Beda, beliau memang pembelanja, kalau saya harus cari, kalau nggak cari dulu nggak mungkin belanja kan. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya perguruan tinggi itu kalau sudah ada kemampuan perubahan sikap mental untuk menjadi pencari uang, bukan pembelanja, itu nggak ada masalah. Nama besar, PTNBH itu namanya besar-besar. Tinggal mengkapitalisasi saja kok modalnya itu. Iya. Nah, dan saya kemarin sampaikan misalnya, naikkan biaya itu jangan serta-merta. Ya. Jadi naikkanlah kepada mahasiswa baru saja.
mahasiswa baru, dan itu jangan naik sampai nanti selesai dia. Sehingga orang tua itu punya kepastian. Kalau yang lama itu biar selesai sampai selesai. Memang ada, kalau di swasta ya, itu tetap ada pimpinan namanya variable cost. Jadi memang tidak semua biaya di pendidikan itu, di negeri terutama, difikskan. Tidak bisa. Misalnya KKN. KKN itu baru 4 tahun nanti, nggak mungkin ditetapkan anak masih baru. Wisuda, itu kan nggak mungkin ditetapkan. Itu variable cost. Gitu. Bahkan sebetulnya untuk swasta biasanya, itu momen-momen untuk bisa mengenai biaya tinggi. Misalnya wisuda, itu tarik yang tinggi, karena nggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira orang mau anaknya wisuda, bayar berapapun dikasih. Gitu. Kalau perlu, biar 1 truk anak keluarganya datang nggak apa-apa, tapi harus beli undangan. Gitu. Beli undangan, dibayar, datang. Itu kan orang seneng itu diminta apapun pasti mau. Tapi ketika orang sedang gajinya sudah telat, ini anunya naik, ya pastilah itu protes itu. Jadi menurut saya juga momentum kurang pas. Makanya saya sempat kritik itu. Kalau saya lihat sebetulnya peraturan menterinya bagus, Permendikbudristek itu tidak ada pasal yang itu kan kemudian bagaimana mau terjemahkan dari para rektor gitunya. Saya mohon maaf mungkin agak nekankan kepada pentingnya pimpinan perguruan tinggi. Ini insya Allah kami bertiga ini yang sudah tua-tua ini pengalaman lah itu. Gitu. Sudah pengalaman jadi rektor lah, gitu. Baik negeri maupun swasta. Gitu. Nah ini menurut saya perlu ada perubahan, kebijakan yang sifatnya merubah mindset ini pada mereka. Gitu. Contoh begini pimpinan, saya ingin contoh-contoh yang sepele aja, yang ngelipkan sudah Prof. Muluk sudah. Gambaran sangat luar biasa, saya 100% setuju tuh, bahkan 150%. Tapi yang kecil begini contohnya. Misalnya untuk wisuda, kalau kita ada perguruan tinggi wisuda itu sampai 1 bulannya misalnya 5.000, bahkan 10.000 sekarang. Ya. Itu kalau dibikin 1 bulan, 1 tahun itu 5 kali wisuda, dia punya hotel, ya kan? Sudah komplit itu, jadi bayar wisuda komplit dengan tinggal di hotel kampus. Iya, nanti di situ ada swalayan belanja, voucher mereka yang nanti kalau belanja bisa dapat potongan. Itu selama wisuda itu cukup untuk nutup biaya operasional hotel. Sisanya tinggal cari untung saja. Percaya dengan saya itu. Ya. Sudah nyoba soalnya. Ya, sudah nyoba saya. Ya. Ya, jadi ini bagaimana mengajari, belum lagi karya riset-risetnya. Oh, itu kita ini enggak kalah sebetulnya. Cuman bagaimana mengemas sama jualan. Maka mestinya mereka harus dilatih. Sebetulnya itu juga bisa ada terobosannya. Pilih aja ada pembantu. Dulu malah Pak Presiden sebetulnya mengusulkan Pak Ristek itu. Sudahlah rektornya diambil dari luar negeri saja. Kan ribut kan itu. Itu benar. Kalau tidak berani ngangkat rektor karena oleh senat, oleh senior-seniornya itu, angkat aja direktur. Direktur bisnis. Yang baru ada swasta ini. Ya. Direktur bisnis. Dan dia dibayar dengan kontrak. Dia ditarget 1 bulan, dia bisa mengumpulkan berapa miliar. Dia minta gaji berapa. Gitu. Ya, itu bisa menurut saya. Pokoknya banyak seni untuk cari duit itu, perguruan tinggi itu kan brandednya luar biasa. Apapun bisa dijual itu. Kalau di luar negeri, kalau kita datang ke kampus kan cuma beli kaos sama topi kan. Itu datang sana ada New York, University of New York itu, wah, ya kan laris itu. Iya, cuman bagaimana ini memang merubah mindset perguruan tinggi menurut saya. Kalau soal anggaran, tadi itu kuncinya di situ menurut saya. Manfaatkanlah hak budget komisi 10 untuk mengontrol, mengarahkan penganggaran. Duduk bersamalah dengan Kementerian Teknis tentang pengalokasian itu. Sehingga Bapak juga ketika mengontrol tahu, kemarin saya ikut merencanakan sehingga saya tahu persis mana yang harus. Nah, ini mohon maaf ini mungkin agak menggurui karena Mbak Bapak kan saya lebih tua dari Bapak kan. Jadi ini menurut saya beberapa poin dari saya itu tadi. Jadi sebetulnya kita sudah berada dalam track dan indikator-indikator untuk menyetujui Indonesia itu yaitu sesimpel itu 1 slide itu aja. Terima kasih.